Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa berada dalam kebaikan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Bapak melanjutkan bab 2 yang pertemuan pertama kita membahas sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang jenis-jenis sholat sunnah yang disyaratkan pelaksanaannya sendiri dan sholat sunnah yang dilaksanakan bisa sendiri dan berjamaah. Baik, anak-anak semua, yang kedua jenis-jenis sholat sunnah ialah sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri, di mana sholat munfarid ini berjumlah 3 bagian. Yang pertama sholat rawatib, yang kedua sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga itu sholat istikharah. Baik, yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata rotaba yartubu rotbatan, yang artinya tetap, menyertai, atau terus menerus. Yang dimaksud dengan sholat rawatib terus menerus ini sholat sunnah yang menyertai atau mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat rawatib secara hukum ini terbagi 2. Sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghair muakkadah. Artinya sholat rawatib muakkadah ini sholat yang senantiasa Rasul laksanakan, atau dalam pelaksanaannya itu ditekankan harus sebisa mungkin dilaksanakan. Yang kedua sholat rawatib ghair muakkadah, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lain waktu Rasul ketika waktunya sempit tidak melaksanakan. Jumlah rakaatnya 10 rakaat untuk ghair muakkadah. Mana bagian-bagiannya, jumlahnya, perinciannya? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi zuhur, maghrib, ba'diyah maghrib, terus sholat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah rawatib ghair muakkad berjumlah 14 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Secara segi pelaksanaan salat rawatib itu ada sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah.
Sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini sholat sunnah yang dilaksanakan atau disyaratkan dilaksanakan secara sendiri. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Jadi kita ketika memasuki masjid, musola ini disunahkan terlebih dahulu sebelum duduk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sunnah. Bagaimana cara pelaksanaan sholat tahiyatul masjid? Setelah masuk, berdiri, kemudian niat sholat tahiyatul masjid. Terakhir untuk sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri, yaitu sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah ialah sholat dengan maksud untuk meminta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istikharah adalah untuk menentukan pilihan yang terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Jadi ketika kita memiliki hajat, pilihan yang belum menemukan yang terbaik, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta yang terbaik dari dua pilihan atau banyak pilihan. Nah, waktu pelaksanaan sholat istikharah lebih utama yaitu di pertengahan malam. Bagaimana kalau misalkan setelah sholat isya? Juga dipersilahkan. Nah, hukum melaksanakan sholat istikharah ialah sunnah muakkad. Baik, ini tata cara pelaksanaan sholat istikharah. Yang pertama, kita bangun tidur, kemudian sholat, kemudian berwudu, terus melaksanakan sholat. Pada rakaat pertama, pada sholat istikharah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 3 kali atau 7 kali atau 10 kali. Kemudian pada rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya. Setelah selesai sholat istikharah, kemudian kita disunahkan untuk membaca doa. Baik, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, ini kita akan membahas sholat sunnah yang dilaksanakannya boleh secara berjamaah atau mandiri atau munfarid sendiri. Ada berapa macam sholat yang dilaksanakan boleh secara berjamaah atau sendiri? Yaitu ada 5. Sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, ini kalian harus paham, harus tahu, karena ini sholat begitu penting, karena untuk hubungan langsung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Nah, ini sholat tarawih hanya 1 tahun sekali dilaksanakannya ketika bulan Ramadan atau bulan puasa Ramadan.
siangnya berpuasa, malamnya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Hukum melaksanakan sholat tarawih ini sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya kapan? Waktu pelaksanaannya ialah setelah melaksanakan sholat fardu isya, kemudian dilanjut dengan sholat tarawih sampai sebelum waktu fajar. Nah, tapi umumnya di kita dilaksanakan setelah sholat isya. Jumlah rakaatnya berapa? 20 rakaat dengan 10 kali salam. Setiap pelaksananya 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Usolli sunatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau jadi imam ditambahkan imam, kalau jadi makmum ditambahkan makmum. Nah, kemudian yang kedua sholat witir. Nah, sholat witir ini juga merupakan kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat witir ini sebaiknya dilaksanakan bukan hanya di bulan Ramadan, melainkan setiap malam. Nah, kebanyakan kita sholat witir dilaksanakan itu hanya di bulan Ramadan. Padahal sholat witir ini disunahkan setiap malam. Berapa jumlah sholat witir? Jumlah sholat witir ini bervariasi. Yang penting sholat yang dilaksanakan secara ganjil. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, sampai maksimal 11 rakaat. Nah, setiap pelaksanaannya ketika kita lebih dari 1 rakaat diawali dengan sholat 2 rakaat. Nah, begitu. Lalu ditutup dengan 1 rakaat. Nah, bagaimana waktunya? Waktu pelaksanaan sholat witir itu setelah sholat isya fardu sampai menjelang fajar sebelum sholat subuh. Niatnya usolli sunatan witri rakaatain lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum berarti tambah makmum, lafaz makmum. Kalau jadi imam berarti tambah lafaz imaman. Sholat sunnah duha. Nah, ini sholat sunnah yang boleh dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah. Yaitu sholat duha. Sholat duha sering disebut juga sholat awabin duha. Sholat awabin duha. Sholat adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak hingga menjelang sholat zuhur. Bagaimana ukuran 1 tombak? Ukuran 1 tombak itu sekarang kalau di waktu sekitar jam 7 atau setengah 7. Nah, hukum melaksanakan sholat duha ya sunnah muakkad. Karena apa? Bagian dari sholat sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW yang diwasiatkan kepada sahabatnya. Salah satunya sholat duha jangan sampai ditinggalkan. Jumlah rakaat sholat duha ini bervariasi pendapatnya. Dalam kitab Tanwirul Qulub 8 rakaat, dalam kitab lain 12 rakaat. Niatnya bagaimana? Usolli sunatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, ini sholat duha ya. Nah, kemudian selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud itu sholat sunnah yang dilaksanakan di pertengahan malam atau sepertiga malam sampai sebelum fajar shodiq atau melaksanakan sholat subuh. Nah, ini sholat tahajud disunahkan itu setelah bangun tidur. Nah, ini sholat tahajud.
Jumlah rakaatnya berapa yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasnya. Silahkan, ya kan, semampunya. Yang penting kita berusaha setiap malam harus ada melaksanakan sholat tahajud. Baik, ya lanjut. Terakhir sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan memperbanyak membaca tasbih. Jadi sholat tasbih sama pelaksanaannya dengan sholat yang lain, namun setiap gerakan setelah bacaan dalam sholat diisi dengan pembacaan tasbih, yaitu tasbihnya tasbih al-baqiyatus sholihat yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini waktu pelaksanaannya bisa dilaksanakan siang hari atau bisa dilaksanakan malam hari. Ketika sholat di siang hari berjumlah 4 rakaat dengan 1 kali salam. Tapi ketika sholat tasbih ini dilaksanakannya di malam hari 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat. Nah, ini tata cara pelaksanaan sholat tasbih. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, bagaimana, surat apa yang harus dibaca dalam rakaat pertama setelah Fatihah? Ialah surat At-Takasur. Kemudian rakaat kedua itu Al-Asr. Pada rakaat ketiga setelah Fatihah itu Al-Kafirun. Dan rakaat keempat setelah Fatihah itu Al-Ikhlas. Nah, ini setiap gerakan baca tasbih 10 kali. Namun yang berbeda setelah pembacaan surat setiap rakaat, pembacaan tasbihnya itu berjumlah 15 kali. Nah, ini kemudian setelah selesai membaca doa sholat tasbih. Oke, baik. Demikian dari Bapak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang membutuhkan doa sholat tasbih bisa nanti dicantumkan di kolom komentar dan nomor WA. Nanti Bapak kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.